Kita semua tahu bahwa router itu tidak hanya mikrotik. Ada router dari Cisco, router dari Ruiji, router dari TP-Link, Tenda, Huawei, dan masih banyak lagi router-router lainnya. Namun kenapa di Indonesia banyak yang menggunakan mikrotik di Indonesia? Menurut teman-teman kenapa? Jangan lupa tulis komentar ya. Nah, menurut kami ada beberapa penyebab dari kenapa di Indonesia banyak sekali pengguna mikrotik. Kami taunya dari mana? Gampang banget. Cara kami taunya adalah kami tinggal buka website resmi dari mikrotik dan kami lihat pengunjungnya. Dan pengunjungnya itu terbanyak nomor 2 adalah Indonesia. Artinya apa? Indonesia ini sangat banyak pengguna mikrotik. Kalau website Cisco udah jelas lah Indonesia nggak akan mungkin rame di sana ya. Karena dari segi harga juga Cisco itu udah out of budget kantong orang-orang atau masyarakat di Indonesia. Oke. Apa saja sih yang bikin mikrotik ini laris? Pertama, yaitu yang harga ya. Harga sangat terjangkau. Kalau teman-teman lihat harga router dari Cisco, Ruiji gitu. Nah, itu harganya mahal. Lebih mahal lah dibanding mikrotik ya. Juga yang UBNT juga. Yang kedua adalah menurut kami adalah fitur. Fitur melimpah. Kalau teman-teman lihat mikrotik ini fiturnya sangat komplit dan sangat banyak. Bisa di-set seperti apa aja. Ada routing ada, wireless ada, bridge ada, firewall ada, API juga ada. Nah, API ini, API service, API service, API service ini sepertinya untuk budget harga ratusan ribu hanya mikrotik yang menyediakan. Budget murah cuman ada di mikrotik. Benar nggak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Benar nggak hanya mikrotik router satu-satunya yang harga ratusan ribu rupiah yang menyediakan service API? Sehingga kita bisa mengembangkan router mikrotik kita ini dan menghubungkannya ke aplikasi berbasis web atau aplikasi lainnya ya. Desktop juga bisa. Nah, yang ketiga, kira-kira apa ya ketiga lagi? Spesifikasi cukup memuaskan. Nah, kalau kita teman-teman lihat router-router yang baru sekarang ya, seperti 750 GR3 misalnya, 750 GR3 yang lama ya, atau yang HAPAC GR3 lah kita lihat ya. Nah, GR3 ini kalau kita lihat di Tokopedia ya, kita lihat dari segi spesifikasi ya, menurut kami itu tidak mengecewakan karena spesifikasinya juga sudah sangat bagus ya. Misalnya prosesornya udah 2 core dan 4 thread, memorinya udah besar 256 MB, ada slot USB, micro SD, dan juga LAN-nya udah gigabyte. Nah, kalau di router lain kayaknya nggak dapat router segini dengan spesifikasi yang melimpah. Oke, lalu yang keempat adalah dukungan komunitas berupa forum dan YouTube. Nah, ini dukungan komunitas ini bisa komunitas belajar ya. Jadi sumber belajarnya itu sangat banyak. Bisa dari forum, bisa dari grup Facebook, bisa dari YouTube, dan itu sangat banyak. Belum lagi blog-blog, website-website yang menyediakan informasi mengenai tutorial-tutorial mikrotik. Sepertinya di Indonesia adalah salah satu negara terbanyak yang menyediakan tutorial mikrotik. Benar atau salah saya? Coba tulis di komentar, menurut teman-teman benar nggak? Indonesia salah satu negara yang paling banyak menyediakan tutorial mikrotik. Coba cek di YouTube atau di Google. Yang kelima adalah apa menurut teman-teman? Yang kelima yaitu adalah
support update software yang berkelanjutan. Nah, ini sangat penting ya, kalau kita tahu, ingat-ingat di tahun 2019 itu terjadi bug yang sangat-sangat merugikan pengguna mikrotik secara massal, di mana banyak terjadi pembobolan. Berapa banyak router kami juga mengalami ya. Router kami sekitar puluhan router kami yang tiba-tiba sistemnya tereset sendiri. Nah, ini terjadi di bug di tahun 2019 kalau saya nggak salah. Nah, jadi tiba-tiba router kami ini tereset. Ternyata ada bug dan ada celah di mikrotik yang dimanfaatkan oleh hacker, dan dia langsung melakukan mengambil alih, melakukan injek terhadap router-router kita, seperti melakukan reset dan melakukan mining dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi ini, mikrotik langsung mengirimkan update software. Nah, untuk update software teman-teman bisa cek ya di sistem resource. Oke, teman-teman bisa login Winbox-nya, lalu sistem resources. Nah, di sini sistem package, kok resource ya. Di sistem package bisa cek for update. Nah, teman-teman bisa pakai yang, kalau kami sih biasa suka pakai yang long term ya. Nah, sini latest version, install version 649, pakai yang stable ya berarti. Nah, ini yang router ini pakai yang stable. Kalau kita tinggal mau upgrade, tinggal download dan install. Nah, ini sangat penting ya, karena rilis update ini sangat membantu, misalnya ada masalah-masalah atau menambah fitur baru gitu. Menurut kami inilah 5 poin penting yang menyebabkan mikrotik itu banyak sekali digunakan di Indonesia. Bahkan sekarang, kalau dulu ya tahun 2006, 2008 itu masih sedikit yang menggunakan mikrotik. Rata-rata ISP ataupun LTE-WAN yang menggunakan. ISP pun ISP yang kalau bisa dikatakan tier 3 lah gitu, yang menengah ke bawah. Tapi sekarang salah satu ISP besar itu yang punya BUMN itu udah menggunakan mikrotik. Nah, udah pakai mikrotik. Mereka udah pakai mikrotik. Saya pernah lihat mereka pakai mikrotik dan saya pernah login ke routernya karena nggak di password. Mungkin teman-teman tahu BUMN yang saya maksud ya. Nanti tulis saya kolom komentar BUMN apa itu yang parah banget tuh. Jadi routernya nggak dikasih password, ataupun kalau dikasih passwordnya ya password admin. Nah, itu nanti teman-teman boleh tulis komentar kira-kira itu BUMN apa. Nah, mereka sudah menggunakan mikrotik, dan teman-teman saya juga di ISP sekarang rata-rata ya 90% itu udah pakai mikrotik. Udah jarang banget yang pakai Cisco, jarang banget. Karena memang mikrotik sekarang udah punya spesifikasi dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Dan sangat-sangat mumpuni sekarang. Oke, buat teman-teman yang mau menambahkan kenapa sih banyak yang menggunakan mikrotik di Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berbagi informasi, kita belajar bersama di sini. Oke.